Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas pemeriksaan akuntansi 2. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan hasil diskusi kami untuk studi kasus PT Jalan Sukses. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Berika Ena Deipada. Nama saya Desa Tirani. Nama saya Alvira Deimani. Saya Sarah Allegra. Selamat menyaksikan. Berdasarkan pertanyaan pertama, hasil diskusi kami ialah berdasarkan kasus, auditor tentu telah menetapkan 5% sampel ini berdasarkan professional judgment yang telah dilakukan. Nah, berarti kalau penilaian 5% itu dinilainya gimana caranya? Jadi penilaian 5% ini dinilai dari SPI perusahaan. SPI itu merupakan sistem pengendalian internal. Apabila sistem pengendalian internal perusahaan ini baik, maka sampel 5% ini akan dinilai cukup. Tapi apabila sistem pengendalian internal perusahaan ini buruk, maka sampel 5% ini akan dinilai tidak cukup. 5% ini dinilai berdasarkan amount dan juga items persediaannya. Kemudian selain dari SPI, kita juga harus melihat dari kelengkapan data ataupun dokumennya. Seperti yang kita ketahui, kita belum mendapatkan konfirmasi dari pihak eksternal terkait dengan persediaan yang bernilai 25% atas total persediaan milik PT Jalan Sukses. Lalu bagaimana jika tidak ada konfirmasi sampai akhir periode? Apabila auditor belum menerima konfirmasi sampai akhir tanggal auditor akan membuat opininya, maka data terkait 25% persediaan ini harus dikeluarkan. Selain itu, auditor juga harus menentukan terkait dengan jaminan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan oleh perusahaan kepada pihak lain atas hutang. Selain dari kelengkapan data, auditor juga harus menilai apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan oleh perusahaan untuk suatu hutang. Apabila persediaan ini dijadikan jaminan oleh perusahaan, maka harus dikeluarkan dari persediaan. Sampai saat ini, auditor belum mendapatkan konfirmasi terkait jawaban atau bukti terkait ini dari klien kami. Maka ada beberapa tahapan atau prosedur yang perlu dilakukan oleh auditor. Yang pertama ialah observasi fisik. Khususnya ialah observasi fisik terkait dengan persediaan yang ada pada pihak eksternal, yaitu 25%. Hal ini tentu adalah nilai yang cukup material. Kemudian auditor perlu melakukan pengecekan analitik terkait perputaran persediaan untuk menghindari adanya fraud. Maka auditor dapat melakukan analisis trend untuk menguji terkait dengan kewajaran pembukuan ini. Selanjutnya, auditor juga perlu mengecek persediaan yang masih terdapat dalam perjalanan. Lalu auditor juga harus mengecek kejadian terkait dengan persediaan setelah neraca, karena ini untuk mengindikasikan adanya pembelian fiktif ataupun tidak. Selanjutnya ialah perlu mengecek terkait dengan cut off untuk persediaan agar tidak ada miss terkait dengan tanggal pencatatan persediaan. Untuk pertanyaan kedua mengenai bukti audit, bukti audit ini tentu saja harus kita peroleh dahulu secara kompeten, dan ini bisa kita lakukan dengan pengamatan terlebih dahulu, lalu kita mintakan keterangan dan konfirmasi atas laporan keuangan auditornya. Yang pertama, kita bisa cari tahu dulu bukti fisiknya berupa persediaan milik PT Jalan Sukses. Dan yang kedua, kita bisa mintakan bukti dokumentasi di mana berupa bukti audit yang menunjukkan kondisi PT Jalan Sukses. Dan di dalam kasus ini kita bisa temukan bukti dokumentasi berupa lembar perhitungan fisik persediaan yang berisi daftar dari persediaan klien. Yang ketiga, kita bisa mintakan bukti analisis untuk kita analisis dan evaluasi serta verifikasi berupa perhitungan fisik persediaan PT Jalan Sukses tanggal 29 dan 30 Desember 2019. Dan yang terakhir, bukti audit yang bisa kita kaitkan dengan kasus ini yaitu testimonial evidence atau bukti kesaksian yang bisa kita peroleh dari pihak yang memberi info atas kondisi PT Jalan Sukses, seperti tanya jawab dengan klien tentang apakah persediaan telah dijadikan jaminan pada akhir tahun sehubungan dengan pinjaman jangka panjang. Baik, untuk pertanyaan nomor 3, sesungguhnya auditor ini telah mengirimkan surat kepada PT Warehouse. Namun sampai saat ini belum ada juga konfirmasi ataupun balasan dari PT Warehouse. Di samping itu, klien sesungguhnya memberikan surat keterangan yang diberikan oleh PT Warehouse kepada klien diberikan kepada auditor. Namun, berdasarkan SA 505, bahwa bukti yang didapatkan dari pihak eksternal merupakan bukti yang lebih andal daripada yang didapatkan oleh dari pihak internal. Maka konfirmasi langsung dari PT Warehouse menjadi bukti yang cukup diperlukan oleh auditor untuk melihat eksistensi dan juga akuransi dari nilai barang. Surat keterangan dari pihak ketiga yang diberikan kepada klien lalu diberikan kepada pihak auditor merupakan bukti audit internal dari pihak internal sehingga auditor dapat meragukan keandalannya. Nah, oleh karena itu, auditor perlu melakukan prosedur audit alternatif untuk menindaklanjuti surat keterangan yang disampaikan pada klien. Auditor juga perlu dapat bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan dengan konfirmasi kembali ke PT Warehouse. Selain itu juga ya teman-teman, karena persediaan pada pihak ketiga 25% dari total persediaan klien, auditor ini perlu observasi persediaan pada gudang PT Warehouse. Tapi jika surat keterangan tersebut tidak bisa diandalkan dan PT Warehouse tidak mau memberikan keterangan lebih lanjut, auditor perlu merevisi risiko penyajian material asersi dan memodifikasi rencana prosedur audit. Terus selanjutnya kita membahas mengenai nomor 4,
Yang pertama yaitu mengenai pengujian pengendalian apa yang dilakukan auditor dalam melakukan persediaan gudang di tahun 2020. Yang pertama itu adalah menguji apakah SOP yang dilakukan oleh auditor tentang pengelolaan persediaan sudah terkendali pengendalian internalnya. Lalu yang kedua, apakah uji telah dilaksanakan dengan baik mengenai pemisahan kewenangan. Lalu yang ketiga ialah mengenai uji pengendalian intern dalam persediaan dalam menentukan apakah pengendalian intern juga sudah dilakukan dengan baik. Lalu dalam melaksanakan uji ini, ada yang dinamakan uji substantif auditor, di mana auditor melakukan yang pertama adalah mengecek semua bukti pembelian dan invoice atas pembelian bahan baku persediaan. Lalu yang kedua, mengecek bukti transaksi dalam proses manufaktur persediaannya. Yang ketiga ialah jika klien melakukan perhitungan di akhir periode, maka auditor melaksanakan prosedur substantif yaitu mengenai rollback testing di akhir periode. Yang keempat ialah memastikan metode pencatatan yang dilakukan auditor sudah konsisten atau tidak. Yang kelima yaitu memastikan apakah transaksi yang berjalan setelah periode tahun berakhir menjadi pengaruh terhadap transaksi yang berjalan selama periode audit. Yang nomor satu itu betul yang untuk mengecek semua bukti pembelian dan juga invoice-nya, karena invoice sendiri itu merupakan salah satu bukti penting dalam proses audit, karena di dalam invoice tersebut terdapat hal-hal yang penting seperti misalnya tanggal pembelian tersebut, jumlah barang pembeliannya, jenis barang yang kita belinya apa, dan juga bahkan harus terdapat cap sebagai tanda keabsahan dari invoice tersebut. Lalu dalam proses selanjutnya ialah mengecek persediaan di orang ketiga. Apakah si audit ini mengkonfirmasi kepada orang ketiga untuk memastikan persediaan yang dipegang sesuai dengan oleh catatan klien. Lalu untuk proses analitis di tahun 2020 tidak dilakukan karena adanya efek pandemi. Karena dampaknya penurunan pada inventory turnover tidak dilakukan. Namun untuk membandingkan COGS dan COGM dilakukan pada periode sebelumnya. Lalu untuk pengujian rincian saldo observasi fisik juga sudah dilakukan karena adanya efek pandemi ini. Maka sementara diganti dengan lembar hitung fisik yang telah disiapkan oleh si klien. Karena dengan catatan apabila si auditor ini juga mempercayai hitungan si klien ini. Jika ada bukti yang jika dibutuhkan bukti lebih lanjut, maka si auditor meminta klien untuk melakukan observasi secara daring. Karena ada keterbatasan dalam proses audit ini, berdampak pada pemberian opini auditor atas laporan keuangan. Maka auditor perlu membatasi skop karena prosedur audit yang dilakukan terbatas akibat COVID-19 ini. Lalu potensi opini disclaimer juga dilakukan pada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan sendiri nantinya ada perubahan, yaitu apakah persediaan akhir lebih rendah atau tinggi. Lalu dalam laporan laba rugi, apakah HPP itu lebih rendah atau lebih tinggi, dan laba kotor itu rendah atau tinggi, serta perubahan pada laba rugi usaha. Baik, untuk yang kelima di sini kita akan membahas mengenai pertimbangan seorang auditor dalam audit tahun kedua terjadinya COVID itu pada tahun 2021. Nah, seperti yang kita ketahui bahkan sampai dengan saat ini PPKM itu masih dilaksanakan di beberapa daerah khususnya di Jakarta. Nah, PPKM ini harus dipertimbangkan oleh auditor karena hal seperti ini dapat mempengaruhi proses audit yang dimana seorang auditor tidak bisa datang secara langsung kepada ke lokasi untuk melakukan observasi secara langsung. Oh, jadi auditor sekarang di efek pandemi ini harus mempertimbangkan kemungkinan keterbatasan akibat observasi langsung. Betul, salah satunya seperti itu. Lalu untuk yang kedua di sini auditor itu harus juga mempertimbangkan situasi-situasi lainnya, di mana contohnya di sini PT Jalan Sukses itu mempunyai 2 gudang, yaitu gudang utama dan juga gudang dari pihak ketiga. Nah, bisa saja salah satu gudang tersebut itu tutup pada akhir tahun sehingga proses audit itu memiliki kendala. Nah, auditor sendiri itu harus memiliki rencana-rencana lainnya agar bagaimana proses audit ini tetap bisa berjalan walaupun terjadinya hambatan. Misalnya contohnya apakah dengan adanya teknologi perhitungan persediaan dalam jarak jauh ini bisa mempercepat proses audit tersebut. Lalu untuk yang ketiga, seorang auditor juga harus mempertimbangkan proses audit tahun 2021 ini dibandingkan dengan tahun 2020. Misalnya contohnya pada tahun 2021 karena efek pandemi ini masih ada tapi mungkin tidak separah pada tahun 2020, bisa saja mungkin gudang yang disewa oleh PT Jalan Sukses ini bertambah. Nah, hal seperti ini harus dilihat juga oleh auditor karena ini bisa mempengaruhi dalam proses auditnya. Lalu untuk yang keempat sendiri, karena adanya keterbatasan akibat COVID-19 sendiri, mungkin seorang auditor eksternal bisa meminta bantuan kepada pihak audit internal perusahaan yang lebih mengerti mengenai proses internal yang ada di dalam perusahaan tersebut untuk membantu menghitung persediaan yang ada di dalam perusahaan jika memang situasi COVID ini masih berjalan dan malah mempersulit pihak eksternal ini sendiri. Lalu untuk yang terakhir, seorang auditor ini harus selalu bersiaga atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terlebih pada situasi pandemi COVID ini. Misalnya salah satunya itu dari potensi kecurangan atau fraud dalam jumlah persediaan karena auditor tersebut mungkin tidak bisa datang secara langsung untuk melakukan observasi akibat pandemi COVID-19 ini. Sehingga auditor ini harus memiliki rencana-rencana matang lainnya agar proses audit ini tetap bisa berjalan sesuai rencana walaupun dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19.
Sekian diskusi kami dari kelompok 2 tentang kasus audit APT kasus jalan sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.